Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Berkumpul di bulan yang mulia. Dan kita semua berharap Zat yang Maha Mulia akan mengumpulkan kita di surga yang dimuliakan. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi yang memiliki berbagai macam keteladanan. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalinya tak lupa kami sampaikan marhaban bihudurikum kepada semua siswa-siswi SMP IT Al-Uswa Surabaya, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Anak-anakku sekalian, ini sebuah gambar ada seorang putri, seorang anak sedang bersalaman kepada ayahnya. Sama halnya dengan kita. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersalaman dengan kedua orang tua kita. Allah masih memberikan kita peluang untuk bisa tersenyum manis di depan kedua orang tua kita. Allah masih memberikan kita sebuah pilihan-pilihan yang banyak untuk bisa menyenangkan hati bapak dan ibu kita. Tapi anak-anakku sekalian, ketahuilah, mungkin ada di antara kita yang sudah tidak bisa menyentuh atau mencium tangan mulia kedua orang tuanya. Mereka hanya bisa menelpon kedua orang tuanya. Mereka hanya bisa menghubungi lewat telepon atau HP ayah dan bundanya. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin hari ini sedang keluar jauh mencari nafkah untuk kita. Atau mungkin, naudzubillah, orang tua sedang tertidur di salah satu kamar rumah sakit. Sehingga kita tidak bisa untuk menjenguknya. Kita tidak mampu untuk mencium tangannya. Tapi kita hanya mampu untuk menelpon, bersilaturahmi dengan orang tua kita. Tapi anak-anakku, bersyukurlah. Bisa jadi di antara kita sudah tidak bisa mencium tangan mulia orang tua kita. Sudah tidak mampu tersenyum di depan muka bapak ibu kita. Juga tidak mampu untuk menelpon nomor WA ayah dan bunda kita. Di antara kita mungkin hanya bisa berziarah kubur di pemakaman orang tua kita. Kita hanya bisa berdoa di depan batu nisan kedua orang tua kita. Anak-anakku, tak banyak yang bisa Ustaz sampaikan. Hanya sebuah pesan dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Nafi bin Al-Haris As-Saqafi. Nabi kita yang mulia bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kalau kalian lihat ada tulisan salasan berwarna merah, itu artinya ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Nabi sampaikan 3 kali di depan para sahabatnya. Begitu pentingnya pesan ini sampai-sampai Nabi kita yang mulia menyampaikan 3 kali beruntun di depan para sahabat. Ketahuilah wahai sahabatku, maukah kalian aku beritahu dosa apa yang paling besar? Para sahabatku, dengarkanlah. Maukah kalian tahu dosa apa yang paling besar? Maka di antara mereka ada yang menjawab, qalu bala ya Rasulullah,
Engge wahai Nabi, dosa apa yang paling besar? Kami ingin mendengarnya. Maka Rasulullah, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Sebentar pending, kopiannya Ustaz agak menceng kayaknya ini. Rasulullah SAW menyampaikan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Sahabatku, dosa yang paling besar adalah yang pertama, al-isyraku billah. Yang jelas, dosa paling besar itu menyekutukan Allah. Ada Tuhan selain Allah. Itu dosa besar. Kalian menganggap dalam hati, oh ada selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Itu dosa besar. Jadi dosa yang paling besar yang pertama adalah al-isyraku billah. Buang jauh-jauh dalam hati kita, ada Tuhan selain Allah. Buang jauh-jauh. Hanyalah Tuhan itu bernama Allah. Tuhan itu dialah bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kedua yaitu uququl walidain. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Anak-anak, jelas yang pertama dosa yang paling besar itu meyakini ada Tuhan selain Allah. Allah pencipta kita. Allah yang memberikan kita semuanya. Tapi dalam hati kita ada Tuhan selain Allah. Jelas itu dosa besar. Yang kedua, durhaka pada orang tua itu menjadi dosa yang besar pula. Kita tentu masih ingat. Kita semua yang kelas 9, kelas 8, kelas 7, kita tidak bisa langsung besar semacam ini. Ada peran orang tua, ada peran dua makhluk yang mulia yang Allah pesankan, Allah kirimkan untuk kita semuanya. Dia bernama ibu, yang kedua bernama ayah. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, ibu satu-satunya manusia yang mulia, yang rela perutnya terus membesar. Demi apa? Demi kita untuk terus hidup. Ketika orang tua mengandung kita, ibu kita mengandung kita, hamil, dan kita berada di dalamnya, banyak di antara ibu-ibu atau orang tua kita yang muntah-muntah. Kenapa? Karena kita di dalam kandungnya. Ibu tidak mengeluh ketika ibu tidak mau makan 1 sendok, bahkan ia muntahkan. Dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah anakku ya Allah. Dia berdoa untuk kita, bukan berdoa untuk dirinya. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, apakah hanya itu pengorbanan ibu? Tidak, wahai anak-anak. Sang ibu mengandung diri kita, ia bawa kandungan ini sampai 9 bulan lamanya. Ia bawa kemana-mana, tidak malu, tidak merasa cemas. Dia hanya berdoa, ya Allah, selamatkanlah anakku. Ketika dia berjuang untuk merawat kita, bahkan ibu kita tidak mau tidurnya itu tengkurap. Dia bertahan tidurnya telentang. Supaya apa? Supaya kita dalam kandungan tetap selamat. Dia terus berdoa, tidak ada henti-hentinya untuk kita. Bagaimana dengan sang ayah, anak-anak? Sang ayah, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ayah berangkat bekerja untuk mencari rezeki yang halal, mencari nafkah yang halal. Beliau berangkat pagi-pagi benar, pulang pun bahkan sampai malam. Mungkin keringat masih ada di dalam tubuhnya. Dia berdoa, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Berikanlah kami anak-anak yang solih-solihah. Pengorbanan orang tua kita, ayah dan ibu kita luar biasa. Tidak sampai di situ anak-anak. Ketika 9 bulan lamanya, tibalah saatnya untuk orang tua kita, ibu kita untuk melahirkan kita. Taruhan nyawa, kemudian sakit yang sangat luar biasa yang diderita oleh ibu kita. Ketika nyawa menjadi taruhannya, ibu kita menjerit, ibu kita merasa kesakitan. Orang tua kita menyebut doa, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Anak-anak, ini sungguh luar biasa. Ketika nyawa menjadi taruhannya, yang didoakan itu bukan dirinya, tapi yang didoakan yang pertama itu adalah anaknya. Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang solih-solihah ya Allah. Luar biasa. Ketika pengorbanan begitu luar biasa dikeluarkan oleh orang tua kita. Selain rasa sakit,
selain taruhan nyawa, ada darah yang keluar dari ibu kita. Rela, ridho orang tua kita untuk kelahiran kita. Di luar ada ayah yang bersujud di hadapan Allah. Dia bersujud dan berkata, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Tidak terasa ada air mata yang keluar di depan orang tua kita. Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Dialah penerus perjuanganku ya Allah. Anak-anak, ketahuilah kita semua yang hadir saat ini, yang mendengarkan video ini, semuanya adalah harapan orang tua kita. Jadi yang jelas, semua siswa itu adalah kebanggaan orang tua, harapan semua orang tua. Baik anak-anak, dosa yang paling besar itu al-isyraku billah, yang kedua adalah uququl walidain. Sekarang slide berikutnya. Ustaz, bagaimana caranya untuk bisa berbakti kepada orang tua? Anak-anak, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya membuat orang tua itu menangis. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya tidak durhaka pada orang tua, tapi bentuk berbakti kedua orang tua itu adalah membuat orang tua kita bahagia. Yang pertama, poin penting adalah membuat orang tua kita ridho. Jelas, Rasulullah SAW menyampaikan, ridallahu fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu terletak kepada ridhonya orang tua. Allah akan merasa senang ketika kita telah membuat senang kepada kedua orang tua kita. Begitu sebaliknya, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Allah akan marah, Allah akan ada amarahnya ketika kita mendurhakai atau kita membuat marah kedua orang tua kita. Jadi anak-anak, ini seperti definisi kebalikan. Kalau kita membuat ridho orang tua, maka sebetulnya saat itu Allah sedang ridho kepada diri kita. Sebaliknya wahai anak-anak, kalau saat ini kita membuat marah kepada orang tua kita, maka di saat itu Allah sedang marah kepada kita. Jadi sungguh sangat jelas sebuah hadis ini. Kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, maka buatlah orang tua bahagia. Anak-anak, kalau membuat bahagia orang tua, jelas mereka lah yang pertama membuat kita bahagia. Bahkan orang tua itu telah membuat kita bahagia sebelum kita menyampaikan keinginan kita. Contoh yang sederhana. Ustadz dulu waktu kecil, Ustadz pingin minum air susu. Ustadz haus, pingin minum air. Ustadz tidak bisa ngomong, Bu, aku ingin air minum, Bu. Ustadz belum bisa karena Ustadz masih kecil banget. Ustadz hanya bisa menangis, oi. Tapi hebatnya ada ibu. Ibu memahami keinginan anaknya, meskipun anaknya belum mampu mengucapkan apa-apa. Ibu mampu membahagiakan anaknya, meskipun sang anak belum bisa menyampaikan keinginannya. Ibu berikan itu susu, ibu berikan itu air untuk anaknya, supaya sang anak tidak merasa kehausan, supaya sang anak tidak merasa nangis lagi. Banyak hal yang dilakukan oleh orang tua tidak bisa terhitung oleh jari jemari kita. Termasuk mungkin kita belum sempat bisa ngomong kepada ayah, ya belikan aku sepeda ya, belikan aku mainan ya. Tapi ayah pulang dari kerja, masih capek, masih mungkin belum mandi. Sempat sekali ayah datang ke toko mainan, datang ke toko sepeda. Ayah berikan uang untuk hasil nafkahnya untuk membeli mainan, dan mainan itu segera diberikan kepada kita. Sungguh luar biasa pengorbanan kedua orang tua kita. Maka layak kita sebagai anak, kita berbakti kepada orang tua dengan cara kita bahagiakan orang tua kita. Mungkin sebelum orang tua kita menyampaikan keinginannya. Kalau hari ini orang tua menyampaikan, nak belajarlah nak supaya pintar. Maka kewajibanmu adalah mengikuti keinginan orang tua yang diucapkan, aku harus belajar. Nak,
belajarlah nak, muroja'ahlah nak, menghafalkanlah nak. Maka itu menjadi kewajiban bagi kalian. Supaya apa? Dalam rangka berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang telah membahagiakan orang tua, maka di saat itu Allah telah berbahagia. Allah telah bangga. Allah telah ridho kepada kalian. Ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang kedua anak-anak, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Caranya adalah jaga perasaan kedua orang tua kita. Di dalam sebuah hadis, la yatakallamu fil mahdi illa thalath. Ada anak bayi yang bisa ngomong hanya 3. Salah satunya adalah anak bayi yang hidup dalam masa Juraij. Juraij itu seorang hamba yang solih. Dia dekat sekali kepada Allah. Dia suka beribadah kepada Allah. Suatu hari Juraij ini sholat sunnah. Allahu Akbar. Ketika Juraij sholat sunnah, tiba-tiba di pintu rumahnya, pintu kamarnya, ada ketukan pintu dari ibunya. Juraij, keluarlah nak, ibu ingin bantuan kamu. Maka Juraij yang sedang sholat, dalam pikirannya ada 2. Aku batalkan sholatku untuk menemui ibuku, atau aku teruskan sholatku. Karena cinta Juraij kepada Allah begitu luar biasa, maka ia hiraukan ibunya. Dia terus meneruskan sholatnya. Sampailah pada salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Juraij tidak langsung kepada orang tuanya. Juraij menunggu orang tuanya untuk mengetuk pintu lagi. Kok tidak datang-datang ibu untuk mengetuk pintu, maka Juraij meneruskan sholatnya. Sholat sunnah untuk kedua kalinya. Allahu Akbar. Ketika takbir, ketika sholat sunnah untuk yang kedua kalinya, seorang ibu mengetuk pintu kembali. Juraij, keluarlah nak, ibu butuh bantuanmu. Juraij lagi-lagi mikir, ya Allah, aku pingin sholat di depanmu ya Allah, maka aku terus meneruskan sholatku ya Allah. Juraij akhirnya meneruskan sholatnya sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak-anakku ketahuilah nak, 2 kali ibu Juraij mengetuk pintu. Juraij tidak segera membuka pintunya. Maka dalam hati ibu Juraij, dalam hatinya belum berdoa, masih berkata dalam hatinya, ketahuilah Juraij, suatu saat nanti Allah akan memberikan engkau ujian yang berat. Ternyata di dalam hati ibu ini dikabulkan oleh Allah sebagai doa. Akhirnya suatu hari Juraij ini pernah diberikan oleh Allah sebuah ujian yang berat. Kisah yang sangat singkat, singkat ceritanya adalah Juraij ini mendapatkan fitnah yang besar. Dia seorang hamba yang solih, difitnah oleh orang-orang kampung di saat itu, menodai atau menghamili seorang perempuan yang cantik sampai melahirkan. Ternyata seorang perempuan yang belum menikah ini ternyata punya anak. Ditanya oleh warga, wahai perempuan, wahai wanita cantik, kamu kan belum menikah, kamu sudah punya anak, siapa nama ayahnya? Maka seorang perempuan ini menuduh Juraij, memfitnah Juraij. Itulah Juraij, ayah dari anak ini. Itulah Juraij yang telah menodai aku sehingga aku hamil, sehingga aku punya anak. Maka orang-orang yang mendengar jawaban perempuan itu, tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, langsung menuju Juraij, seorang hamba yang solih. Mereka menuduh atau bahkan meminta Juraij untuk mengakui perbuatannya yang jahat, yang keji itu. Maka Juraij, hamba yang solih, dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia mengatakan, tidak, aku tidak melakukannya. Tapi karena masyarakat sudah marah, maka Juraij dalam riwayat itu bahkan merusak rumahnya Juraij. Akhirnya karena Juraij ini hamba yang solih, anak-anak, maka ada pertolongan Allah di situ. Maka Juraij membawa seorang bayi itu, dipeluk bayi itu dan ditanya, wahai anak, man abika, siapa Tuhanmu? Maka sang bayi itu atas pertolongan Allah mengatakan, Abi ar-Ra'i. Ayahku bukanlah Juraij ini. Dia hamba yang solih. Ayahku itu Adilo.
Orang yang jahat itu yang telah menodai ibuku. Jadi anak-anak, ini ada sebuah pesan bagi diri kita. Jaga perasaan orang tua kita. Kalau orang tua kita marah, kalau orang tua kita itu sampai mengatakan hal-hal yang buruk untuk kita, hati-hati, itu merupakan doa untuk kita. Maka jangan sekali-kali kita harus berjuang untuk membuat orang tua kita bahagia. Jangan sampai menjaga perasaan orang tua kita ternoda dengan kata-kata mulut kita yang kurang sopan. Jangan sampai dengan tingkah laku kita yang kita lakukan membuat orang tua hatinya tergores-gores dengan sikap kita. Jadi untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah jaga perasaan kedua orang tua kita. Yang terakhir anak-anak, untuk berbakti kepada orang tua kita, mari doakan kedua orang tua kita. Anak-anak, di dalam surga ada orang yang bertanya kepada Allah. Dia merasa dirinya tidak punya amal yang istimewa. Dia tidak memiliki amal yang banyak. Tapi dia bertanya, ya Allah, anna li hada? Apa ini ya Allah? Amalku begitu banyak. Saya tidak punya amal yang istimewa. Ini amalnya sangat besar. Saya tidak punya amal yang besar ya Allah. Maka Allah menjawab kepada orang itu. Hadza bi barakati istighfari waladika. Ini adalah berkat doa anakmu untuk kamu. Pahala yang besar ini, amal yang istimewa ini berkat atau gara-gara anakmu yang selalu berdoa untuk kamu. Jadi ketahuilah nak, kalau kita semakin banyak berdoa untuk kedua orang tua kita, itu sama saja kita menanam kebaikan, menanam pahala untuk kedua orang tua kita. Kita setiap hari berdoa kepada orang tua kita. Kita tidak tahu ternyata itu ada pahala yang terus bertambah untuk kedua orang tua kita. Jadi kita yang hari ini ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, maka teruslah berdoa untuk kedua orang tua kita. Maka mari kita renungkan, kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita. Di akhir sesi ini mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah umur panjang untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kedua orang tua kami, ya Allah. Aku belum bisa membalas kebaikan mereka, ya Allah. Aku belum mampu untuk membalas kebaikan mereka, ya Allah. Orang tuaku banyak melakukan kebaikan, aku belum mampu membalasnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan umur kepada orang tua kami. Mereka lah yang bisa membuat kami menjadi anak yang solih-solihah, ya Allah. Mereka lah ayah dan ibu kami lah yang bisa membimbing kami untuk menjadi anak yang solih-solihah, ya Allah. Ya Allah, ada doa mereka, ya Allah. Tiap malam ada tetesan air mata yang selalu membasahi mereka, yang selalu membasahi pipi mereka, ya Allah, yang menjadikan aku bisa semacam ini, ya Allah. Ada doa yang tulus dari orang tua kita, ya Allah, yang selalu membasahi pipi mereka, yang tiap malam ia panjatkan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu orang tuaku semakin tua. Kami tahu orang tuaku semakin hari semakin menua. Banyak cucuran keringat yang mereka keluarkan untuk mencari nafkah halal demi aku sebagai anaknya, ya Allah. Tubuh mereka, tubuh orang tua kita, tubuh orang tuaku, ya Allah, semakin hari semakin menua. Tangannya semakin keriput, kekuatannya semakin menurun, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Ya Allah, kami juga tahu, ya Allah, suatu saat nanti orang tuaku akan meninggal, ya Allah. Tapi sebelum itu, ya Allah, izinkan aku untuk bisa meraih ridhonya, ya Allah. Sebelum orang tuaku meninggal, ya Allah, izinkan aku untuk meraih ridho orang tua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa orang tuaku. Maafkan segala khilafnya, ya Allah.
Jaga mereka ya Allah, sebagaimana mereka menjaga aku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, terakhir yang Ustaz sampaikan bahwa berbakti kepada orang tua amatlah penting. Begitu pentingnya sampai-sampai ketika kita durhaka kepada orang tua, kita termasuk orang yang punya dosa besar. Maka untuk berbakti kepada orang tua, Ustaz sampaikan tadi ada 3 hal. Yang pertama, buat mereka orang tua kita bangga dengan kesolihan kita. Buat mereka bahagia tentang keberadaan kita. Yang kedua adalah jaga perasaan mereka. Jangan sampai orang tua kita sakit. Yang terakhir adalah selalu doakan untuk orang tua kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, narju syafa'ata ya Rasulullah, wa narju ghufranaka ya Allah, ya khaliqal lail wan nahar, khalisna manumitun ya wa'adabil qabri wan nar, ya alim, ya jabbar, ya Allah, birahmatika ya rahman rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.